Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah kita mulai ya. Pandangan-pandangan Jung tentang kepribadian. Secara umum itu gambarnya. Nanti gambar itu saya jelaskan per poin ke belakang. Cuma silahkan dilihat saja. Nanti yang mendengarkannya MP3 ya berarti tidak bisa lihat gambarnya. Dibayangkan saja melihat gambar. Nanti tiap poinnya saya jelaskan satu-satu. Jadi diri kita, bagian mental, bagian kepribadian itu isinya sebenarnya dua. Ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Ini inspirasinya pasti dari Freud. Cuma nanti kalau Freud itu dua itu levelnya. Tapi kalau di Jung yang tidak disadari itu ada dua, sehingga jadinya terus tiga. Yang kita sadari itu ego, yang tidak disadari ada dua. Yang pertama personal unconsciousness, ketidaksadaran personal. Ada kolektif unconsciousness-nya hilang itu. Ketidaksadaran kolektif. Nanti kita lihat. Dan ketidaksadaran kolektif itu isinya 4. Archetype, anima atau animus, shadow, dan self. Yuk nanti kita bahas satu-satu. Jadi ternyata kalau di Freud kan ada bawah sadar namanya id. Itu personal. Tapi katanya Jung kurang ke dalam. Masuk lagi lebih dalam ada kolektif unconsciousness. Ketidaksadaran kolektif. Yang ini sifatnya diwariskan oleh nenek moyang. Yang juga membentuk kepribadian kita. Yuk nanti kita lihat pelan-pelan. Jangan kesusu. Kalau bahasanya anak sekarang dilemesin aja, jangan kaku-kaku. Kamu ndak usah mencureng mikir serius, nanti malah ndak masuk. Ya, kamu harus santai, terbuka, nanti bisa masuk. Oke, kita lihat ya. Ego. Ego ini jiwa sadar. Kalau ini kalian hari ini sekarang duduk baca buku, nulis, minum, itu kan dilakukan dengan sadar. Persepsi, ingatan-ingatan, pikiran-pikiran itu kan sadar. Loh sekarang sudah 8:30 itu kan sadar. Ini ego, kelihatan di luar, ngontrolnya gampang. Kamu mau apa, ingin mikir apa kan gampang. Ego ini penting karena dari ego lah kita membangun identitas dan kontinuitas. Kalau ada pertanyaan siapa aku atau siapa kamu, jawabannya ya berdasarkan ego selama ini. Filsafat ego dibahas panjang lebar serius antara lain oleh Iqbal dulu. Jadi dengan ego ini kan kamu identifikasi, oh saya di sini mahasiswa Pak, saya di Jogja ini belajar. Kalau di kampus saya mahasiswa, kalau di rumah saya anak, kalau di mall saya konsumen, kalau di ini kan ego. Kamu membangun identitasmu berdasarkan kesadaranmu. Jadi ego isinya kumpulan gagasan, kumpulan tingkah laku yang kita kontrol, kita kuasai, kita tampilkan secara sadar. Hujan-hujan gini enaknya ngapain ya? Itu kan sadar, kamu bisa mikir. Besok pagi enaknya kemana ya? Itu kan sadar. Nah, itu level ego. Oke.
Kalau ini mudah, level sadar. Ada lagi, isinya ego itu ini. Ini yang disebut fungsi jiwa. Jadi kalau ada yang tanya mental itu isinya 4 itu. Jiwa kita aktivitasnya 4. Yang pertama sensing, yang kedua thinking, yang ketiga feeling, yang keempat intuiting. Sensing itu paling mudahnya dijelaskan mengindra dengan panca indera. Saya melihat kalian, ini sensing. Loh Pak, itu kan aktivitas fisik Pak, bukan aktivitas mental. Loh kalau fisik saja, mata saja, tidak ada daya melihat, tidak bisa kamu melihat. Telinga saja, tidak ada jiwa, tidak ada daya mendengar, tidak bisa kamu mendengar. Jadi itu fungsi jiwa. Jadi sensing itu gunanya apa? Panca indera itu gunanya apa? Mengalami, experiencing. Panca indera itu kan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membau ya. Kadang-kadang kalau mahasiswa kalau hidung untuk apa? Jawabannya hidung untuk mencium Pak, mesti gitu. Emangnya kalau kamu ciuman pakai hidung. Terus lidah untuk merasa. Ini juga kalau ditanya, lo merasa itu pakai hati apa pakai lidah? Oh enggak Pak, pakai mengecap. Lo yang mengecap itu mulut apa lidah? Terus kamu bingung dewe. Ya. Terus tangan untuk apa? Menyentuh apa meraba? Nanti kalau tak tanya lagi, yang menyentuh dan meraba itu tangan apa kulit? Bingung nah. Ternyata level itu aja kita masih bingung. Itu panca indera paling simple. Gunanya apa? Mengalami, experiencing. Jadi ketika kalian mengalami, terus kan di situ muncul pengetahuan. Ada daya-daya yang terlibat sehingga muncul pengetahuan dari pengalaman itu. Itu yang pertama, sensing. Yang kedua, thinking. Kalau ini simple. Kalian sudah paham apa itu berpikir. Selama kesadaranmu masih ada, masih jalan, sensing, thinking, feeling, intuiting itu otomatis jalan. Thinking itu berpikir, wah ini mumpung ndak hujan, enaknya pakai kaos saja, nanti mungkin sumuk. Nah itu thinking. Otakmu itu sebenarnya organ tubuh yang paling capek itu akal, otak. Ndak pernah kamu berhenti selama kamu sadar. Kamu begitu masuk ke tadi sampai gerbang nonton, oh sudah banyak yang datang. Itu kan ini pikiran. Terus kamu parkir begitu masuk, minumnya belum ada. Itu kan juga pikiran. Kamu masuk lagi nyari tempat yang enak, yang bisa senden. Itu pikiran juga. Ini tidak pernah istirahat. Begitu kamu sadar bangun, pikiranmu itu jalan terus. Makanya levelnya level kesadaran. Jadi itu 2 aktivitas utama. Yang ketiga, feeling. Feeling ini hubungannya sama rasa. Jadi evaluating experience itu feeling. Misalnya tehnya panas. Awalnya sensing. Kamu simpulkan panas itu thinking. Rasa panas itu feeling. Nah, hasilnya apa? Intuiting. Kalau intuiting itu pengetahuan, pemahaman yang muncul tanpa sensing, thinking, feeling.
Jadi tiba-tiba muncul di kepalamu apa saat kamu sadar, itu intuiting. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba, wah ini kalau ada gorengan enak ini. Muncul tiba-tiba ide gorengan, itu semacam intuiting. Kok tidak tadi-tadi biar bisa beli di luar, di sini baru ngomong gorengan. Nah itu intuiting. Jadi aktivitas pengalaman hidup yang tidak melibatkan sensing, thinking, dan feeling itu biasanya intuiting. Orang kadang menyebutnya intuisi. Intuisi itu tanpa sensing, tanpa thinking, tanpa feeling, tapi lahir pengetahuan. Jadi dapat pengetahuan. Muncul tiba-tiba dalam kondisi sadar, itu intuiting. Oke, jadi saat kita sadar, jiwamu sibuk dengan 4 itu. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.